pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hot Shot sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Penyanyi senior yang populer di tahun 80-an, Christini Anggraini atau yang lebih dikenal dengan nama Januari Christie telah tiada. Pelantun Aku Ini Punya Siapa mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 16 September 2016 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat akibat menderita penyakit kanker paru-paru dan jantung. Setelah disemayamkan di rumah duka di Bandung, jasad Januari Christie dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta siang kemarin dan dihadiri keluarga dan para sahabatnya termasuk Erwin Gutawa dan Yenny Rahman. Di Hasan Sadikin tadi malam pukul 12:30 kurang lebih ya malam. Kenapa kita di sana? Karena orang tua kami di sana juga, ayah ibu di sana. Jadi ya sudah di sana. Di belakang mana? Silakan, injak ujung papan naik, injak ujung papan naik. Injak ujung papan naik. Dobek ya. Dikali, tambah lagi ya. Silakan. Tersalah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Kondisi Januari Christie sempat membaik seminggu yang lalu ketika rekannya komposer Erwin Gutawa dan penyanyi Vonny Sumlang menjenguknya di rumah sakit. Saat dijenguk Erwin Gutawa dan Vonny Sumlang, penyanyi bergenre pop jazz ini baru dipindahkan dari ruang ICU dan ventilator alat bantu pernapasan sempat dilepas sehingga ia bisa berkomunikasi meski dengan kondisi nafas masih tersengal-sengal. Dia masih bisa beraktivitas, tapi di tempat tidur ya. Main gitar, main piano, nyanyi gitu, masih bisa. Tapi tanggal 12 Juli dia masuk lagi yang kayaknya lebih parah gitu, jadi parah, masuk ICU dan kondisinya jadi turun naik. Orang-orang bagus, dia nggak bisa makan melalui mulut, jadi dilepas itunya nanti harus makan normal gini nggak bisa, turun lagi. Terus berlanjut seperti itu sampai meninggalnya. Seminggu yang lalu, alhamdulillah saya sempat nengok dan kebetulan Mbak Uken baru keluar dari ICU di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan baru dilepas ventilator. Jadi alhamdulillah jadi bisa ngobrol walaupun suaranya habis ya. Dia ngobrolnya dengan mendesah gitu, tapi dia waktu itu saya temuin sangat semangat sekali, banyak menggambar sama sekali sampai dia banyak cerita walaupun dengan susah payah dengan kondisinya untuk bisa habis ini pengen rekaman, dia bilang dia punya proyek apa segala macam, jadi ya ngobrol-ngobrol lah karena saya dekat sekali dulu ya. Jadi ini waktu aku visit dia sekitar 10 apa 12 apa 11 hari sekitar gitu deh, aku agak lupa. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rumah sakit udah deh, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tadinya aku ke Rumah Sakit Advent, security bilang udah pindah. Terus akhirnya aku ke sana. Ini dia biasanya dia nolak mau foto, tapi waktu aku bilang, "Kok mau foto? Nggak bisa nggak?" Dia ngangguk begini, ya udah, artinya gue foto tuh. Pihak keluarga mengaku tak memiliki firasat apapun sebelum Januari Christie meninggal dunia. Tapi adik almarhumah mengutarakan saat menjalani perawatan Januari Christie selalu mengeluh capek dan minta pulang. Firasat sih enggak, cuman memang kita ngelihatnya kesian ya, cuman dia selalu kan kalau ketemu saya pengen pulang gitu ya. Jadi tapi kalau dia dibawa pulang juga nggak mungkin karena dia nggak bisa makan normal gitu.
jadi harus pakai selang itu ya, itu jadi kita juga serba salah kan. Januari Christie merupakan penyanyi pop jazz dengan suara yang khas. Bersama Erwin Gutawa, ia menggarap 4 album sejak awal tahun 80-an, Melayang, Aku Ini Punya Siapa, Mana, dan Tutup Mata. Selain menyanyi, Januari Christie juga pandai menulis lagu yang ia tekuni hingga ia masuk rumah sakit. Kemunculannya di tahun 80-an dengan mengusung genre musik pop jazz dengan suara sangat khas, mampu menyaingi popularitas Vina Panduwinata, Rinto Harahap CS, dan kehadirannya mampu membuat musik jazz dicintai masyarakat Indonesia dalam skala luas. Keunikan waktu itu kalau dilihat paradigma industri musik saat itu di mana tahun 80 awal 80-an tuh lagi hebat-hebatnya Vina Panduwinata, terus ada Bang Rinto dan segala macam dengan teman-temannya lagi hebat-hebatnya. Nah tiba-tiba muncullah seorang Januari Christie dengan suara khas, dengan gaya menyanyi jazzy yang alhamdulillah itu bisa menembus pasar yang luas gitu ya. Yang penting saya yakin beliau sudah memilih hari yang baik untuk menghadap Sang Ilahi. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua keluarganya yang ditinggalkan akan tabah dan bisa melewatinya dengan baik gitu. Dan Kisah menakjubkan seorang bocah berusia 10 tahun asal Bali, Rista, yang menguasai 22 bahasa di dunia menyedot perhatian publik. Rista yang kesehariannya adalah penjual kartu pos keliling mengaku menguasai 22 bahasa belajar secara otodidak. Seperti apa kemampuan dan kisah Rista? Sementara itu artis cilik pemain sinetron Hijab I Love You Ali Fikri mengaku juga menguasai lebih dari 1 bahasa. Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.